Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Saat Yusuf Mansur marah-marah, Gegara digugat bertubi-tubi hingga 98 triliun rupiah. Yusuf Mansur butuh 200 triliun rupiah per bulan, setara anggaran COVID setahun. Newsdetik.com. Saat Yusuf Mansur marah-marah, Gegara digugat bertubi-tubi hingga 98 triliun rupiah. Video Ustadz Yusuf Mansur marah-marah saat memberikan pidato di peringatan Sewindu Paitren viral. Dalam video itu dia menyinggung kasus hukum yang harus dihadapinya. Hari ini saya masih berhadapan dengan hukum ini, hukum itu. Apa saya ngadu sama Anda semua? Dan apa Anda membela saya semua? Anda bersuara kemana-mana, enggak saya dengar juga tuh, kata Yusuf Mansur dalam video yang dikutip Detik.com dari channel YouTube Paitren Official, Kamis 24 April. Salah satu gugatan dengan nilai yang sangat besar adalah gugatan yang dilayangkan Zaini Mustafa ke PN Jaksel. Tak tanggung-tanggung, angka gugatan yang disodorkan berupa kerugian material 98 triliun rupiah dan imaterial 100 miliar rupiah. Gugatan ini terkait investasi batu bara. Banyak orang menjelekkan saya. Apakah saya peduli kepada mereka? Tidak. Yang saya peduli adalah seperti Nabi Musa AS. I will bring you tomorrow. Saya tidak pernah tidak konsisten, ujarnya. Yusuf Mansur juga meminta pihak yang sudah tidak mau bertahan di Paitren keluar dengan baik-baik. Sebab keadaan bisa berubah kalau Yusuf Mansur jadi presiden 2024. Anda boleh nggak mampu bertahan di Paitren, tapi keluarlah baik-baik. Jaga-jaga, siapa tahu jadi presiden 2024. Masa musuhin gua? Kalau mau keluar baik-baik. Pak Ustadz, saya mau pindah MLM lain. Ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa juga, ujar Yusuf Mansur. Reaksi Yusuf Mansur terkait video viral, Yusuf Mansur membalas dengan emotion senyum beserta Al-Fatihah. Al-Fatihah. Demikian balasan chat Yusuf Mansur kepada Detik.com Jumat 8 April. Di Instagram Story, Yusuf Mansur mengunggah penjelasan terkait aksi emosionalnya. Yusuf Mansur sudah meminta izin untuk mengutip penjelasannya dan dia meminta didoakan. Jangan lupa doain, ujarnya. Berikut daftar gugatan yang dilayangkan ke Yusuf Mansur. Gugatan program tabung tanah. Dicek dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Tangerang, Kamis 6 Januari 2022. Gugatan pertama terdaftar dengan nomor 1366-PDT.G-2021-PN TNG yang diajukan oleh Sri Sukarsi dan Marsiti terhadap Jamaah Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur. Dalam petitumnya, penggugat meminta hakim menyatakan Ustadz Yusuf Mansur telah melakukan perbuatan hukum, yaitu berupa pengumpulan dana yang tidak sah. Pengumpulan dana itu disebut melalui proyek program tabung tanah. Ustadz Yusuf Mansur digugat membayar total senilai Rp337.960.000. Menghukum tergugat Ustadz Yusuf Mansur untuk membayar kepada penggugat 1 Sri Sukarsi sebesar Rp197.600.000 dengan perincian sebagai berikut. Uang bagi hasil perkerahiman sebesar Rp47.600.000, uang ganti rugi sebesar Rp100 juta, uang denda sebesar Rp50 juta. Demikian bunyi petitum yang dikutip dari SIPP PN Tangerang. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat 2 Marsiti sebesar Rp140.360.000 dengan perincian sebagai berikut. Uang bagi hasil atau perkerahiman sebesar Rp15.360.000, uang ganti rugi sebesar Rp75 juta, uang denda sebesar Rp50 juta, imbuhnya. Selain itu, penggugat meminta Pusat Pengelolaan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK membuka aliran dana para penggugat pada program tabung tanah itu. Lalu para penggugat juga meminta hakim menghukum Ustadz Yusuf Mansur membayar uang paksa atau duangsom sebesar Rp5 juta per hari kepada para penggugat sejak tanggal putusan ditetapkan. Dari jadwal di
IPPPN Tangerang diketahui persidangan perkara ini telah berlangsung. Tercatat pada Rabu 5 Januari 2022, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa dari para pihak dan menunjuk mediator untuk mediasi. Gugatan program tabung tanah kedua. Gugatan perkara kedua tercatat dengan nomor 1391-PDT-G-2021-PN-TNG terkait perbuatan melawan hukum. Ada 3 nama penggugat, yaitu Surati, Yeni Ramawati, dan Aida Alamsyah. Disebutkan dalam petitum bila gugatan itu terkait dengan program tabung tanah lagi. Mereka beranggapan bila program itu tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam perkara ini Ustadz Yusuf Mansur digugat membayar total Rp560.156.390 untuk 3 penggugat. Berikut rinciannya. 1. Terhadap Surati, Ustadz Yusuf Mansur diminta membayar sebesar Rp186.032.490 dengan perincian sebagai berikut. Uang pokok investasi sebesar Rp4.019.550, uang bagi hasil atau kerahiman sebesar Rp31.412.940, uang ganti rugi sebesar Rp100 juta, dan uang denda sebesar Rp50 juta. 2. Terhadap Yeni Rahmawati, Ustadz Yusuf Mansur diminta membayar sebesar Rp188.152.000 dengan rincian sebagai berikut. Uang pokok investasi sebesar Rp4.900.000, uang bagi hasil atau kerahiman sebesar Rp33.252.000, uang ganti rugi sebesar Rp100 juta, dan uang denda sebesar Rp50 juta. 3. Terhadap Aida Alamsyah, Ustadz Yusuf Mansur diminta membayar sebesar Rp185.171.900 dengan perincian sebagai berikut. Uang pokok investasi sebesar Rp4.611.745, uang bagi hasil atau kerahiman sebesar Rp31.360.155, uang ganti rugi sebesar Rp100 juta, dan uang denda sebesar Rp50 juta. Para penggugat juga meminta PPATK membuka aliran dana mereka pada program tabung tanah dan meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memeriksa aliran dana mereka yang dikuasai Ustadz Yusuf Mansur. Mereka juga meminta hakim menghukum Ustadz Yusuf Mansur membayar uang paksa atau uang som sebesar Rp5 juta per hari kepada para penggugat sejak tanggal putusan ditetapkan. Gugatan patungan hotel dan apartemen. Untuk gugatan ketiga diketahui tercatat dengan nomor 1340-PDT-G-2021-PN-TNG terkait Wan Prestasi. Ada 12 penggugat atas nama Lili Erlina, Siti Husnul Khotimah, Eli Wahyuning Tias, Aan Yohana, Nurlina Yuni Dwi Swahyudi, Tri Restuningsi Nuraini, Atikah Tommy Graha Putra, Umi Latifah, dan Nanang Budianto. Untuk tergugat tercatat 3 nama, yaitu PT Inex Arsindo, Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur, dan Jody Broto Suseno. Ketiganya digugat karena diduga telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi terkait patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh. Para penggugat meminta ketiga tergugat termasuk Ustadz Yusuf Mansur membayar senilai total Rp788.360.000. Berikut petitum dalam gugatan itu. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa para tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi. 3. Menyatakan sertifikat patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh yang ditandatangani oleh tergugat 2 adalah sah dan berharga serta mengikat para pihak. 4. Menghukum para tergugat agar secara tanggung jawab, rentang, tunai, dan seketika membayar kerugian material yang dialami oleh para penggugat, yaitu sejumlah pemberian dana investasi berupa uang patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh yang telah diberikan oleh para penggugat kepada tergugat 2 sebesar Rp174 juta, dan bagi hasil yang dijanjikan oleh tergugat 2 yaitu sebesar Rp111.360.000 sehingga nilai keseluruhan adalah sebesar Rp285.360.000. 5.
menghukum para tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian imaterial kepada para penggugat yang ditaksir 500 juta rupiah secara tanggung, menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa duangsom kepada para penggugat sebesar 1 juta rupiah untuk setiap harinya apabila para tergugat lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan diucapkan secara tunai, seketika dan sekaligus. 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi. 8. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Dicek dari jadwal di SIPPPN Tangerang, diketahui sidang pertama perkara ini berlangsung pada hari ini, yaitu Kamis 6 Januari 2022. Bila dijumlahkan dari 3 perkara itu, maka setidaknya Ustadz Yusuf Mansur digugat membayar sebanyak yaitu Rp337.960.000 ditambah Rp560.156.390 ditambah Rp785.360.000, sehingga totalnya sekitar Rp1.683.476.390. Digugat Rp98 triliun. Gugatan dilayangkan Zaini Mustafa ke PN Jaksel. Tidak tanggung-tanggung angka gugatan yang disodorkan 98 triliun. Gugatan ini terkait investasi batubara. 4 pihak dijadikan tergugat oleh Zaini, yaitu PT Adi Partner Perkada, Adiansah Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur alias H. Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias UYM. 4. Baitul Mal wa Tamil Darussalam Madani. Berikut ini tuntutan Zain ke Ustadz Yusuf Mansur. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1, 2, 3, dan 4 ingkar janji atau wan prestasi. 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau konservatoir beslak atas tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Ketapang nomor 35 RT 01 RW 03 Kel Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, milik tergugat 3. Tanah di atas berdirinya bangunan ruko yang digunakan sebagai kantor Baitul Mal wa Tamil Darussalam Madani alias BMT Darussalam Madani yang terletak di ruko Press Market Blok FMR 6 nomor 18 Jalan Boulevard Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, milik tergugat 4. Menghukum tergugat 1, 2, 3, dan 4 secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat seluruh sebesar Rp93.718.610.256 dengan perincian sebagai berikut. Kerugian material modal ditambah keuntungan seluruhnya sebesar Rp93.618.610.256. Kerugian imaterial sebesar Rp100 miliar. Yusuf Mansur butuh 200 triliun per bulan setara anggaran Covid setahun. Beberapa hari yang lalu ramai tentang Ustadz Yusuf Mansur yang disebut membutuhkan dana 200 triliun untuk pengembangan Paytrend. Ustadz Yusuf Mansur juga menyebut sebenarnya angka itu tak cuma untuk pengembangan Paytrend tapi juga untuk beberapa impian miliknya. Kira-kira dengan 200 triliun rupiah itu setara dengan apa ya? Dari penelusuran Detikcom, 200 triliun setara dengan biaya penanganan COVID-19 di Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun anggaran negara yang habis mencapai 200 triliun. Dalam catatan Detikcom, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengungkapkan jika dana tersebut digunakan untuk sektor kesehatan seperti perawatan pasien sampai program Sri Mulyani merinci realisasi belanja negara pada 2021 mencapai 2.786,8 triliun. Dari total tersebut sekitar 200 triliun digunakan untuk penanganan COVID-19. Anggaran kesehatan itu membengkak sejak awal varian Delta tahun lalu. Kalau 2020 mencapai 50 triliun rupiah, 2021 mencapai puncaknya anggaran kesehatan bisa di atas 200 triliun. Dan untuk Covid saja bisa mencapai 150 triliun rupiah bebernya.
Pemerintah sendiri telah membayar tagihan rumah sakit untuk perawatan pasien COVID-19 sebesar 94 triliun rupiah. Masih ada tunggakan senilai 23 triliun rupiah yang harus dibayarkan tahun ini. Saking besarnya, Sri Mulyani menyebut anggaran untuk penggunaan COVID-19 itu nilainya hampir sama dengan KUR yang akan disalurkan BRI tahun ini sebesar 260 triliun. Ini hampir sama dengan KUR yang disalurkan BRI. Betapa biaya kita untuk penanganan COVID-19 itu mencapai ratusan triliun, imbuhnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.